Kriteria pasangan seperti apa sih yang dicari saat dewasa? Pertanyaan ini tiba-tiba muncul pas gue bangun tidur coba. Gila kan? Tapi akhirnya gue juga menyadari bahwa semakin dewasa, kriteria pasangan kita itu semakin sedikit ya. Sekarang kita tuh gak muluk-muluk dalam cari pasangan. Kita tuh cari pasangan itu yang penting 3 hal sih menurut aku. Yang pertama adalah pasangan yang mencintai kita dan keluarganya pun mencintai kita. Kenapa aku bilang kayak begitu? Karena gak sedikit dong dari kita yang udah pernah ngejalanin sebuah hubungan tanpa restu orang tua atau kurangnya restu daripada orang tua. Dan menurut aku itu capek banget. Bukan berarti kita gak berusaha ya untuk masuk ke dalam keluarganya. Aku yakin kalian banyak yang berhasil dengan usaha kalian, tapi banyak juga yang gagal dengan usahanya kalian untuk masuk ke keluarganya dia. Dengan kurangnya restu atau tidak mengantongi restu, mungkin kita masih bisa diterima sih sama mereka, tapi hanya sekedar ya udah dibiarkan masuk, tapi kita tuh kayak ngerasa punya benteng yang tinggi gitu. Bukan soal perbedaan agama atau kultur aja, tapi kayak kita tuh ngerasa bahwa ih kok nggak nyaman ya di sini ya. Karena mungkin mereka menerima kita bukan karena kitanya, tapi karena anggota keluarganya atau anaknya itu mencintai kita dan susah lepas daripada kita. Itu gak enak banget, dan itu benar-benar bikin kita capek banget. Yang kedua, menurut aku itu tanggung jawab. Dalam sebuah hubungan, pasangan itu harus saling mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Apa tanggung jawab perempuan dan apa tanggung jawab laki-laki. Itu juga sama pentingnya dengan poin pertama. Yang ketiga, kita harus cari pasangan yang membuat kita nyaman. Maksudnya kayak gimana sih? Kalau menurut aku, pasangan yang membuat nyaman itu ketika kita bersandar di pundaknya, kita tuh akan ngerasa tidur di kasur masa kecil kita yang begitu nyaman. Dan ketika kita memeluk dia, kita akan ngerasa beban di pundak kita tuh benar-benar terasa ringan. Menurut aku cukup sampai situ, tapi kita juga harus cari pasangan yang tidak melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita nggak boleh bersama pasangan yang melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Ingat ya, verbal. Banyak orang yang ngerasa nggak apa-apa kok dia cuma marah, teriak, memaki, menghina kita itu nggak apa-apa. Ingat, kekerasan fisik itu berawal dari verbal. Kedua, jangan yang suka selingkuh, sudah pasti. Dan yang ketiga, janganlah cari pasangan yang suka berada di bawah alam sadar. Mungkin kalian udah paham ya maksud aku yang ini. Karena ketiga hal ini sangat berkaitan dan aku yakin mereka melakukannya secara sadar sebelumnya. Jadi saran dari aku, carilah pasangan bukan karena kesepian atau gara-gara ikut-ikutan sama yang lain, oke?